warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan Bu Vini ya. Kali ini kita akan membahas materi mengenai bekerja keras dan tanggung jawab. Simak dan pahami baik-baik ya. Perhatikan slide yang pertama ya, mengenai pengertian dari bekerja keras. Jadi, bekerja keras berarti berusaha atau berikhtiar secara sungguh-sungguh. Dengan kata lain, bekerja keras adalah bekerja dengan gigih atau sungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu yang dicita-citakan. Nah, dalam Islam sendiri, bekerja atau berusaha disebut dengan kata ikhtiar. Jadi, bekerja keras itu ikhtiar yang sungguh-sungguh atau dengan gigih. Nah, dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 77 yang berarti, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu atau kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dan kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Nah, dalam surat Al-Qasas tersebut menjelaskan bahwa kita diperintahkan untuk bekerja keras, kita diperintahkan untuk menuntut ilmu, mencari rezeki, serta menjalankan tugas sesuai dengan profesi masing-masing. Selain dalam Al-Quran, Rasulullah SAW juga menganjurkan umatnya untuk senantiasa bekerja keras. Beliau menegaskan bahwa makanan yang paling baik adalah yang berasal dari hasil keringat sendiri. Tidak ada makanan yang lebih baik bagi seorang melebihi makanan yang berasal dari buah tangannya sendiri. Sesungguhnya Nabi Daud alaihissalam makan dari hasil tangannya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Jadi semua umat Islam harus bekerja keras dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk dalam beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana dalam hadis riwayat Ibnu Asakir yang berarti, bekerjalah untuk kepentingan duniamu seolah-olah engkau hidup selamanya, dan bekerjalah untuk kepentingan akhiratmu seolah-olah engkau akan mati esok hari. Nah, setelah kita memahami pengertian dari bekerja keras, kita lanjutkan mengenai bertanggung jawab. Nah, dalam ajaran Islam, tanggung jawab disebut dengan mas'uliyah. Kemudian, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab berarti berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Kemudian, menurut istilah, tanggung jawab diartikan sebagai kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Bertanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Kemudian timbullah pertanyaan, apakah tanggung jawab itu hanya di dunia saja? Perilaku tanggung jawab adalah bagian dari ajaran Islam yang sering disebut dengan mas'uliyah. Setiap manusia harus bertanya kepada dirinya sendiri, apa yang mendorongnya dalam berperilaku, bertutur kata, bertindak, dan merencanakan sesuatu. Apakah perilaku itu berlandaskan kepada akal sehat atau ketakwaan, atau malah dipicu oleh pemujaan diri, hawa nafsu, atau ambisi pribadi. Jika manusia dapat menenteramkan hati nuraninya dan merespon panggilan jiwanya yang paling dalam, maka dia pasti bisa bertanggung jawab kepada yang lain. Allah telah berfirman dalam Quran Surat Al-Isra ayat 36, yaitu yang berarti, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabnya. Ya, kemarin kita telah mempelajari bab mengenai iman kepada hari akhir, di mana itu telah mengingatkan kita
bahwa kita harus senantiasa berbuat baik, beramal soleh, karena segala sesuatu yang kita lakukan di dunia akan dipertanggungjawabkan saat kita di akhirat nanti. Semuanya telah dicatat dalam buku catatan amal kita. Nah, anak-anak sudah paham ya mengenai pengertian apa itu bekerja keras, apa itu bertanggung jawab. Lalu muncul kembali pertanyaan, bagaimana prinsip bekerja keras dan tanggung jawab atas bentuk pekerjaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bu? Jadi kan sudah dijelaskan ya bahwa salah satu bentuk bekerja keras dan tanggung jawab kita sebagai pelajar yaitu kita belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian kita sebagai anak bertanggung jawab dan perilaku bekerja kerasnya yaitu dalam bentuk kita membantu pekerjaan rumah dengan sungguh-sungguh. Nah, kemudian jika contoh atau prinsip bekerja keras dan tanggung jawab atas bentuk pekerjaannya kepada Allah itu bagaimana, Bu? Nah, jadi Rasulullah SAW mengajarkan ada 4 prinsip, yaitu yang pertama bekerja secara halal atau tolaba ad-dunya halal. Jadi halal dari segi jenis pekerjaan sekaligus cara menjalankannya. Nah, jadi misal menjadi pegawai negeri sipil adalah halal, tetapi cara melaksanakannya, misalkan di dalam pekerjaan tersebut seorang pegawai sipil korupsi atau melanggar hukum, misal menyuap bawahannya atau yang lain. Nah, itu jenis pekerjaannya memang halal, namun pelaksanaannya adalah haram, tidak boleh, karena korupsi salah satu perbuatan yang dilarang oleh agama. Jadi halal secara jenis pekerjaan juga halal dalam menjalankannya. Misal kita bekerja sebagai pegawai negeri sipil, ya kita harus jujur, kita harus bertanggung jawab, kita harus adil sebagai pimpinan, seperti itu, tidak zalim kepada bawahannya, gitu ya. Jadi halal secara jenis juga halal secara pelaksanaannya. Kemudian yang kedua yaitu bekerja demi menjaga diri supaya tidak menjadi beban hidup orang lain, atau disebut dalam bahasa Arab ta'afun an al-mas'alah. Nah, orang beriman dilarang menjadi benalu bagi orang lain. Dijelaskan oleh Rasulullah SAW, yang berarti sungguh orang yang mau membawa tali atau kapak, kemudian mengambil kayu bakar dan memikulnya di atas punggung lebih baik dari orang yang mengemis kepada orang kaya, baik diberi atau ditolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa sungguh lebih baik orang yang memikul kayu daripada orang yang mengemis. Apa maknanya? Bahwa kita dianjurkan untuk berusaha, untuk bekerja keras dalam mencari rezeki. Nah, tugas kita semua juga ya sebagai seorang anak, tidak mungkin kita akan selalu bergantung kepada kedua orang tua kita. Setelah kita lulus sekolah atau setelah kita menempuh jenjang pendidikan, nantinya kita akan bekerja untuk memenuhi kehidupan kita sendiri. Kemudian setelah berkeluarga, kita akan memenuhi nafkah, kita akan memenuhi kebutuhan rumah tangga kita. Walaupun kita sebagai seorang perempuan, tidak ada larangan dalam agama bahwa perempuan itu tidak boleh bekerja. Perempuan boleh bekerja asalkan mendapatkan izin dari suami, asalkan perempuan tersebut tidak melupakan tugasnya sebagai seorang ibu, pengurus rumah, mengurus anak-anak, dan mengurus suami. Kita lanjutkan pada prinsip yang ketiga, yaitu bekerja demi mencukupi kebutuhan keluarga atau sa'yan ala iyalihi.
Nah, mencukupi kebutuhan keluarga hukumnya adalah fardu ain, utamanya bagi seorang ayah ya, seorang kepala rumah tangga. Prinsip yang keempat yaitu bekerja untuk meringankan beban hidup tetangga atau ta'atufan ala jarihi. Islam menganjurkan solidaritas sosial dan tanggung jawab sosial dan mengecam keras sikap tutup mata dan telinga dari jerit tangis lingkungan sekitar. Misal ada A itu orangnya kaya atau berkecukupan. Nah, ada tetangga di sebelah rumahnya yang kekurangan. Nah, seharusnya sebagai orang yang mampu, A harus membantu keluarganya yang kekurangan tersebut. Meskipun sudah bersusah payah untuk mencari rezeki, sudah bekerja keras membanting tulang siang dan malam untuk mencari nafkah, namun tidak boleh egois, harus berbagi, harus peduli dengan lingkungan sekitarnya. Orang yang rajin beribadah tetapi mengabaikan dan tidak bertanggung jawab terhadap nasib kaum miskin dan yatim sebagai pendusta-pendusta agama karena tidak dikenal istilah kepemilikan harta secara mutlak dan Islam. Kemudian untuk lebih jelasnya lagi, silahkan bisa dilihat dalam slide yang ke-6, yaitu yang pertama ada gambar tentang dua orang yang sedang mengangkut ikan dengan menggunakan gerobak. Nah, itu merupakan salah satu contoh bekerja keras. Kemudian yang kedua yaitu ada gambar seorang buruh tambang sedang mengangkut barang tambang dengan menggunakan keranjang yang di situ terlihat sangat panas ya, sepertinya cuacanya sangat panas. Nah, itu juga salah satu bentuk kerja keras dari seorang ayah untuk mencari nafkah, memenuhi kebutuhan keluarga. Kemudian yang selanjutnya gambar yang ketiga yaitu gambar pohon yang ada di sebuah genggaman ya. Itu mengisyaratkan bahwa kita semua harus senantiasa melindungi hutan. Kita contoh kecilnya kita merawat tanaman yang ada di sekitar rumah, menanam pohon, kemudian menjaga kelestarian lingkungan sekitar dengan cara menanam pohon 1000 pohon mungkin di sekitar kita, atau jika rumahnya di dekat pantai bisa mengadakan program menanam pohon mangrove secara bersamaan ketika hari hutan sedunia atau hari pohon sedunia. Itu juga bisa ya salah satunya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Kemudian yang keempat yaitu ada gambar seorang ayah dan anak, di mana seorang ayah tersebut mengajarkan kepada anaknya untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini adalah salah satu bentuk ikhtiar kita untuk menjaga lingkungan. Kita sebagai manusia harus bertanggung jawab. Selama ini kita telah menggunakan alam ini dengan maksimal. Kita juga harus menjaganya dengan maksimal juga, seperti membuang sampah pada tempatnya, sehingga tidak akan terjadi bencana banjir atau pencemaran lingkungan seperti itu. Jadi lingkungan kita akan selalu bersih dan kita pun akan menjadi orang yang sehat. Sekian materi pada hari ini mengenai fakta dan makna dari kerja keras dan tanggung jawab. Kita lanjutkan nanti pada pertemuan yang selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.